Halo, selamat bertemu kembali di Pintar Bersama BDS. Tema kita kali ini adalah menentukan limit fungsi aljabar bentuk pecahan. Pada pokok bahasan sebelumnya, kita telah menentukan nilai dari limit fungsi aljabar bentuk linier, kuadrat, dan polinom. Cara menentukan nilainya, kita menggunakan cara substitusi langsung atau memasukkan nilai-nilai X yang mendekatinya. Nah, sekarang bagaimana dengan pemecahan masalah limit fungsi aljabar bentuk pecahan? Yuk, kita simak. Kita amati soal ini. Limit X mendekati 1 untuk fungsi X kuadrat tambah 4X kurang 5 dibagi X kurang 1. Ini merupakan contoh soal limit fungsi aljabar bentuk pecahan. Bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi aljabar bentuk pecahan? Jika kita gunakan cara substitusi langsung, apa yang terjadi? Yuk kita amati soal ini. Limit X mendekati 1 untuk fungsi X kuadrat tambah 4X kurang 5 dibagi X kurang 1 sama dengan, nah tadi X-nya mendekati 1, berarti kalau substitusi langsung, kita langsung memasukkan nilai X-nya ganti dengan angka 1. Jadi limit X mendekati 1-nya menjadi 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1 dikurang 5 dibagi 1 kurang 1. 1 kuadrat nilainya adalah 1, 4 kali 1 nilainya adalah 4. 1 tambah 4 dikurang 5 hasilnya adalah 0. 1 dikurang 1 hasilnya juga 0. Ternyata hasilnya adalah 0/0. Ternyata berdasarkan hasil pengamatan, kalau digunakan cara substitusi langsung menghasilkan 0/0. Nah, kita cek apakah kalau kita gunakan cara pendekatan nilai X, nilainya atau hasilnya akan sama? Yuk kita cek bareng-bareng. Misal kita ambil nilai X yang hampir sekali mendekati 1. Kita misalkan X-nya adalah 0,999. Kita ambil 0,99 sebagai pengganti X. Lalu kita substitusikan langsung. Kita ganti nilai X-nya dengan 0,999. Maka setelah kita hitung, nilai dari fungsinya menjadi 5,999. Artinya 5,99 itu mendekati angka 6.
Selanjutnya, kita ambil nilai X yang hampir mendekati angka 1 dari sebelah kanan. Berarti setelah angka 1, kalau sebelah kanan yang paling dekat itu nilainya adalah 1,001. Misalkan kita ambil 1,001 sebagai pengganti X. Nah, kita masukkan nilai X-nya ke persamaan. Maka nilai dari fungsi X untuk X-nya 1,001 hasilnya adalah 6,001. Artinya, kalau kita gunakan nilai X dari sebelah kanan yang hampir mendekati angka 1, tetap nilainya juga mendekati angka 6. Kalau kita perhatikan, semakin X mendekati 1, maka nilai semakin mendekati 6. Artinya, limit X mendekati 1 untuk fungsi X pangkat 2 ditambah 4X kurang 5 dibagi X kurang 1 mempunyai nilai mendekati 6. Cara substitusi tidak sama dengan cara pendekatan nilai X. Kalau cara substitusi langsung tadi hasilnya adalah 0 per 0. Tetapi kalau menggunakan cara pendekatan nilai X, maka hasilnya adalah 6. Kalau begitu, pengerjaan menggunakan substitusi langsung tidak sama dengan pengerjaan menggunakan pendekatan nilai X. Jadi, solusinya bagaimana? Untuk penyelesaian masalah ini, sebaiknya kita ingat kembali cara penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Apa itu pemfaktoran? Pemfaktoran adalah menyatakan penjumlahan suku-suku bentuk aljabar menjadi bentuk perkalian faktor-faktor, atau membuat persamaan kuadrat tersebut menjadi perkalian dua persamaan linier. Ingat kembali, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk A sama dengan 1, maka rumus pemfaktorannya adalah sebagai berikut. Soal tadi adalah limit X mendekati 1 untuk fungsi X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 5 dibagi X kurang 1. Nah, di sini yang merupakan persamaan kuadrat adalah pembilangnya, di mana pembilang di sini adalah berpangkat 2. Artinya yang merupakan persamaan kuadrat adalah pembilangnya atau X pangkat 2 ditambah 4X kurang 5 merupakan persamaan kuadrat. Sekarang kita faktorkan persamaan X kuadrat tambah 4X dikurang 5. Nah, dari persamaan kita bisa lihat nilai A itu sama dengan 1 karena X kuadratnya tidak ada angka di depannya. Artinya A-nya atau nilai untuk di depan X pangkat 2 itu adalah 1.
Kemudian di sini B-nya adalah 4 dan negatif 5 adalah C-nya. Baiklah, sekarang kita lihat perkalian akar-akarnya. Ingat, perkalian akar-akarnya rumusnya adalah A kali C, di mana A-nya adalah 1, C-nya adalah negatif 5. Maka 1 dikali negatif 5 adalah negatif 5. Negatif 5 adalah perkalian akar-akarnya. Nah, sekarang lihat penjumlahan akar-akarnya. Rumusnya adalah B, di mana B nilainya adalah 4. Nah, kita cari faktor dari negatif 5. Kita ambil pasangan angka yang jika dijumlahkan bernilai 4 dan jika dikalikan bernilai negatif 5. Faktor dari negatif 5 adalah negatif 1, 1, negatif 5, dan 5. Jika akar-akarnya dikalikan, maka hasilnya negatif 5. Dan jika dijumlahkan akar-akarnya menghasilkan 4. Nah, di sini yang jika dijumlahkan menghasilkan 4 itu adalah negatif 1 dan 5. Maka bentuk faktornya adalah sebagai berikut. Jadi, solusi limit fungsi aljabar bentuk pecahan tadi adalah sebagai berikut. Dari hasil pengamatan tadi, kita bisa simpulkan bahwa limit fungsi aljabar bentuk pecahan jika substitusi langsung menghasilkan bentuk tak tentu atau 0/0, maka perhitungan limit dilakukan dengan cara pemfaktoran. Yuk kita lihat contoh yang lainnya. Silahkan kalian coba. Bagaimana jika A-nya tidak sama dengan 1? Untuk A tidak sama dengan 1, maka rumus pemfaktorannya sebagai berikut. Tiga adalah nilai A, negatif 5 adalah nilai B, dan negatif 12 adalah nilai C. Perkalian akar-akarnya, ingat kembali rumusnya adalah A kali C, di mana A-nya 3, C-nya negatif 12. 3 dikali negatif 12 hasilnya adalah negatif 36. Kemudian penjumlahan akar-akarnya itu rumusnya adalah B, di mana B nilainya adalah negatif 5. Kita cari faktor dari negatif 36. Kita ambil pasangan angka yang jika dijumlahkan nilainya menghasilkan negatif 5 dan jika dikalikan hasilnya negatif 36. Kita cari faktor dari negatif 36 dan kita ambil pasangan angka yang jika dijumlahkan bernilai negatif 5. Faktor dari negatif 36 adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 6, negatif 9, negatif 12, negatif 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, dan 36. Jika dijumlahkan akar-akarnya,
maka menghasilkan nilai negatif 5, dan jika dikalikan akar-akarnya menghasilkan negatif 36. Maka pasangan angka itu adalah negatif 9 dan 4. Sehingga bentuk pemfaktorannya adalah sebagai berikut. Sehingga solusi limit fungsi aljabar bentuk pecahan tadi adalah sebagai berikut. Silakan kalian coba kembali contoh nomor 2. Sehingga solusi limit fungsi aljabar bentuk pecahan tadi adalah itulah tadi cara menentukan limit fungsi aljabar bentuk pecahan. Nah, untuk tugas silahkan isi form pada link berikut. Screenshot hasil tugas Anda, lalu masukkan ke kantung tugas pada Edulogi. Selamat mengerjakan tugas Anda. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Sampai jumpa.